Presiden Prabowo Subianto akan memberikan insentif bagi perusahaan motor listrik yang mampu memproduksi hingga 1 juta unit di dalam negeri. Kebijakan diambil sebagai upaya pemerintah mempercepat elektrifikasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, di mana menurut Presiden, kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah mempercepat proses kendaraan elektrifikasi yang digunakan masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan motor listrik, tapi juga meningkatkan kemampuan industri dalam negeri memproduksi kendaraan listrik. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purna jualnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta rupiah bisa mulai berjalan pada September 2026. Peraturan Menteri Keuangan terkait subsidi pembelian motor listrik ini segera diterbitkan. Presiden Prabowo Subianto resmi akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang mampu memproduksi hingga 1 juta unit motor listrik. Dengan syarat, perusahaan tersebut harus berasal dari Indonesia dan berproduksi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan 3 kebijakan utama terkait mobil listrik nasional, yakni menekan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, serta memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya, mulai dari baterai, komponen, perangkat lunak hingga layanan purna jual. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta rupiah bisa mulai berjalan pada September 2026 ini. Peraturan Menteri Keuangan terkait subsidi pembelian motor listrik ini segera diterbitkan. Namun, aturan resmi yang menjadi payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan bahwa insentif motor listrik senilai 5 juta rupiah tersebut masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan insentif ini terbukti mampu mendongkrak pasar motor listrik di Indonesia. Tercatat, penjualan sepeda motor listrik naik signifikan dari 17.198 unit pada 2022 menjadi 62.409 unit pada 2023. Kemudian mencapai puncaknya pada 2024 tercatat 77.078 unit motor listrik terjual. Program bantuan pembelian kendaraan listrik berbasis baterai atau KBLBB roda 2 pada periode 2023-2024 melibatkan 22 industri dengan 70 tipe atau model kendaraan. Sementara, realisasi penyaluran bantuan melonjak dari 11.532 unit pada 2023 menjadi 62.541 unit pada 2024 atau tumbuh sekitar 442%. Secara total, sebanyak 74.073 unit motor listrik telah menerima bantuan pembelian selama periode tersebut. Nah, kita akan cari tahu pemirsa, apakah saluran bantuan sudah cukup dan merata diterima korban gempa NTT? Ada Muharlin, tim kami langsung ada di posko Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Muharlin, bagaimana kondisi para pengungsi malam ini dan apakah masih ada laporan keterbatasan bantuan Muharlin? Ya baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Di tempat kami melaporkan saat ini yakni di salah satu tenda pengungsian di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang mana wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah dari gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk sejumlah bantuan ini memang terus berdatangan. Salah satunya bantuan logistik dan juga makanan berasal dari relawan
laporan dari Dompet Duafa untuk menanyakan seputar bantuan yang sudah disalurkan dan juga diberikan kepada para pengungsi yang khususnya berada di salah satu tenda pengungsian di halaman Masjid Agung Baitur Rahman ini sendiri. Kami sudah bersama salah satu relawan dari Dompet Duafa untuk menanyakan terkait dengan apa saja yang sudah disalurkan untuk kebutuhan warga atau pengungsi di tenda pengungsian ini. Selamat malam, Mas Eka. Selamat malam, Mas. Mas Eka, untuk terkait dengan bantuan terhadap korban gempa atau pengungsi di sini dari Dompet Duafa sudah apa saja yang sudah disalurkan, mungkin bisa diceritakan, Mas? Iya, kami sudah mendistribusikan bantuan berupa bantuan paket pangan, terus alas tidur, juga terpal untuk tenda-tenda darurat di sekitaran Kecamatan Aisesa, Nagekeo ini, Mas. Terus bantuan apa saja sih, Mas, yang mungkin dirasa cukup kurang dan yang paling dibutuhkan untuk warga atau pengungsi di sini? Ya, untuk kebutuhan bahan pangan juga sebetulnya masih dibutuhkan karena banyak pengungsi di sini tidak tersentral ya. Mereka tuh mengungsinya mandiri di sekitaran halaman rumah masing-masing gitu misalnya. Dan kebutuhan urgent lainnya adalah itu kebutuhan perlengkapan tidur seperti alas tidur, selimut, karena tidur di luar di tenda-tenda darurat itu kalau malam dingin anginnya ya. Kasihan pengungsi-pengungsi itu. Terus juga kayak kebutuhan spesifik kepada kelompok rentan untuk kebutuhan bayi, balita, ibu hamil, lansia kayak gitu-gitu, Mas, yang masih perlu banyak perhatian sepertinya. Ada di halaman masjid ini sendiri ada berapa korban yang diungsikan di sini? Penyintas yang ada di sekitar halaman Masjid Agung Baitur Rahman Nagekeo ini sekitar ada 170-an, Mas, 169 sekian lagi. Mas, mungkin dari selain bantuan makanan dan juga bantuan logistik, ada gak sih kegiatan lain dari Dompet Duafa gitu? Ini kan anak-anak dan juga ibu-ibu kan cukup banyak juga ya, Mas. Mungkin ada kegiatan untuk trauma healing seperti apa? Iya betul, di beberapa titik pengungsian kita melakukan aktivitas mobile bersama teman-teman relawan lainnya, melakukan pendampingan psikososial kepada anak-anak di pengungsian, di tenda-tenda pengungsian ya, termasuk juga untuk pemberian melayanan medis di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di berbagai titik. Terima kasih Mas Eka atas keterangannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yudi dan juga pemirsa, barusan perbincangan saya dengan salah satu relawan dari Dompet Duafa yang mana untuk tadi menyampaikan kebutuhan warga terkait dengan makanan dan juga untuk kebutuhan logistik ini memang dirasa cukup-cukup. Namun ada kebutuhan-kebutuhan lain yang masih kurang begitu yang dibutuhkan oleh warga. Di antaranya untuk kebutuhan bayi seperti popok, susu, kemudian untuk kebutuhan lansia seperti alas tidur dan juga selimut, mengingat malam hari di kawasan atau di wilayah ini sendiri memang hawanya cukup dingin, jadi diperlukan alas tidur dan juga selimut untuk para pengungsi di daerah ini. Dan selain itu juga kebanyakan warga ini meminta terkait dengan keseriusan dari pemerintah untuk menangani permasalahan bencana ini, terlebih untuk pembangunan serta renovasi rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa hari lalu. Saya kembalikan ke Yudi di studio. Baik, Muharlin, apakah bisa mengeksplor situasi pengungsian di sana, Muharlin? Memperlihatkan kepada masyarakat karena banyak sekali warga yang ingin tahu kondisi terkini dan melihat langsung kondisinya di sana. Iya, baik Yudi dan juga pemirsa, di tempat atau di titik saya melaporkan saat ini, yaitu memang di Kabupaten Nagekeo ini sendiri ada sebanyak 6.220 warga yang terdampak bencana gempa bumi, yang mana untuk titik-titik pengungsian ini tersebar menjadi 70 titik. Salah satunya di titik saya melaporkan saat ini, yakni di depan halaman Masjid Agung Baitur Rahman, yang mana memang Masjid Agung Baitur Rahman ini bisa kita lihat, Yudi dan juga pemirsa, menjadi salah satu bangunan yang terdampak cukup parah. Terlihat dari bangunan masjid yang memang terlihat banyaknya retakan-retakan dan juga banyaknya puing-puing tembok yang roboh begitu akibat gempa yang pada saat itu memang cukup besar guncangannya, sehingga menyebabkan sejumlah bagian dari masjid ini menjadi roboh
selain bangunan tembok, kemudian kaca-kaca juga mulai sudah terlihat roboh begitu untuk sementara. Dan untuk sementara Masjid Agung Baitur Rahman ini tidak bisa dipergunakan untuk kebutuhan ibadah sehari-hari. Dan juga selain itu ada sebanyak 160 pengungsi yang diungsikan ke halaman Masjid Baitur Rahman ini sendiri. Di sebelah kanan saya ada dua tenda yang dibangun oleh relawan. Untuk pengungsi sendiri didominasi oleh kebanyakan ibu-ibu dan juga anak-anak. Untuk selain pengungsi ini mereka nampaknya sedang istirahat begitu, Yudi dan juga pemirsa. Kami tidak bisa mungkin mendekat atau berbincang dengan salah satu pengungsi karena hari juga mulai sudah malam, mungkin mereka kelelahan dan kami hanya bisa menyampaikan atau memperlihatkan situasi dari pengungsi yang tadi kami sempat lihat. Mereka tengah bercengkrama begitu, mengobrol-ngobrol untuk menghabiskan waktu di tenda-tenda pengungsian. Dan selain itu Yudi dan juga pemirsa, pihak dari Dompet Duafa sendiri merencanakan untuk kebutuhan sholat Jumat yang akan diadakan pada hari Jumat esok hari, di mana nanti pihak dari relawan ini telah berkoordinasi dengan pengurus masjid untuk seperti apa nanti di tenda pengungsian ini, tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman, untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, yang mana memang nanti sudah disiapkan sejumlah tenda dan juga sejumlah alas untuk kebutuhan warga serta pengungsi untuk melakukan kegiatan sholat Jumat pada hari Jumat esok hari. Yudi. Tidak apa-apa Muharlin, penting juga untuk warga melihat bagaimana kondisi, bahkan masjid pun banyak mengalami keretakan, artinya terdampak dari gempa itu juga membuat bangunan roboh begitu meskipun kokoh. Yang jelas titip Muharlin, mungkin bagaimana nanti live report lebih bisa masyarakat diberitakan, diperlihatkan secara langsung kondisi bagaimana pengungsi di sana, keadaan di sana, karena ini nanti akan membawa perasaan masyarakat yang menyaksikan untuk memberikan bantuan juga, karena banyak yang peduli terhadap saudara-saudara kita di NTT. Tetap semangat dan juga terima kasih banyak ya Muharlin, sudah jauh sekali melaporkan langsung di NTT. Kami tunggu bagaimana perkembangan langsung dari sana. Jaga kesehatan juga Muharlin, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Ya, kita turut merasakan ya bagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, dan apalagi ada informasi berikut ini tentang kisah mengharukan datang dari Nusa Tenggara Timur ketika dua bayi lahir dengan selamat saat gempa mengguncang kawasan Flores beberapa hari lalu. Memakai alat medis seadanya, kedua bayi dirawat oleh petugas medis di tenda darurat. Di bawah tenda darurat, petugas medis berjibaku memberikan yang terbaik untuk merawat bayi-bayi yang lahir saat gempa mengguncang kawasan Flores beberapa hari lalu. Dengan alat seadanya, dokter dan perawat memantau perkembangan bayi pasca persalinan yang masih dalam kondisi rentan. Terdapat dua bayi yang lahir saat gempa mengguncang. Maria Florida Nogokelen, seorang ibu hebat yang berhasil melahirkan putrinya, Gempita, melalui operasi sesar di saat gempa. Operasi sesar yang berjalan tanpa listrik memaksa tim medis menggunakan cahaya senter saat persalinan. Ada momen memang saat yang sudah genting, ruangan sudah ambruk, semua. Saat itu sebenarnya berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing, tapi dokter dan perawat masih tetap setia dengan kami yang membutuhkan. Dokter kandungan Yona Sara Pardede mengatakan posisi bayi sungsang membuat persalinan semakin sulit karena gempa terus berlanjut selama operasi. Ia hanya bisa berdoa dan berupaya semaksimal mungkin. Jadi di tengah-tengah operasi itu, ya gempa masih banyak tremor-tremor kan. Kita lahirin cepat-cepat, kita takut kita takut kakinya patah, tangannya patah. Kita mau lahirin kepalanya itu kita takut cedera servikal gitu, cedera leher gitu. Jadi tapi di saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong gitu. Ya akhirnya ya saya percaya ya, kembali lagi saya katakan gitu, ya pertolongan Tuhan itu sempurna dan luar biasa.
Jadi Tuhan kasih kita ketenangan pada saat itu, dan di saat-saat kita lahirin bayi itu memang pada saat itu Tuhan jaga tidak gempa gitu. Sementara satu ibu hebat lainnya adalah Agnes Afrida yang berhasil melahirkan putrinya yang sehat. Proses persalinan yang ia jalani jauh lebih memprihatinkan. Ia melahirkan putrinya, Agustin Gempita Aurora, di dalam mobil ambulans dan dibantu bidan yang bertugas. Saat ini seluruh bayi yang lahir masih dalam penanganan khusus petugas medis dengan alat seadanya. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi tanggap untuk keberlangsungan kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. 2 posko utama disiapkan mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima pasca bencana, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Rabu dini hari 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain. Semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat kasa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, Ende, dan Nagekeo. TNI Angkatan Darat memberangkatkan kapal yang membawa sejumlah bantuan logistik ke wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Total 70 ton bantuan logistik diberangkatkan hari ini. Ya, Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak melepas keberangkatan kapal yang membawa bantuan logistik dari dermaga Markas Satuan Angkatan Pelayaran Pusat Pembekalan Angkatan Darat Tanjung Priok, Jakarta. Sejumlah bantuan diantaranya 32,5 ton beras, 500 kg gula, 4.000 botol minyak goreng, 1.000 lebih mie instan, serta 1.000 dus air minum kemasan. Selain makanan dan minuman, ada 2 unit ambulans, 5 unit truk yang juga dibekali 12.000 liter bahan bakar, 100 buah tandon air, 12 set genset, 30 set tenda, 900 unit velvet, dan kebutuhan sanitasi. Nantinya pemirsa, kapal yang diberangkatkan juga difungsikan sebagai rumah sakit terapung selama 20 hari ke depan. Kita menyiapkan logistik, beras sampai minyak goreng, pampers, pembalut wanita, tangki air. Kita juga kirim 5 truk dan 2 ambulan dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan media silakan lihat. Dan saya kira ini juga terus kita akan evaluasi. Saya kira 2-3 bulan ke depan atau sebulan ke depan kita akan berpikir lagi kira-kira apa yang diperlukan di sana. Saya meyakini di daerah-daerah bencana ini juga pasti mereka kesulitan air, ya. Kami akan segera memulai di titik mana kita akan bor nantinya, dan itu juga akan digunakan oleh mereka secara berkelanjutan setelah bencana ini.